Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya di Anis Fauzi Channel. Hari ini saya akan membahas kembali soal-soal tentang CPNS dan P3K tahun ini. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas soal tes bakat skolastik P3K tahun 2021. Setelah teman-teman mengikuti video ini, teman-teman akan mengetahui contoh-contoh soal tes bakat skolastik P3K tahun 2021 ini. Setelah mengetahui, teman-teman akan mendapatkan gambaran umum sehingga teman-teman akan lebih siap lagi di dalam menghadapi tes bakat skolastik untuk seleksi ASN ya bagian P3K tahun 2021. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dengan teman-teman subscribe ya, teman-teman mendukung channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Amin. Selanjutkan, pada bagian ini ya, tes bakat skolastik P3K. Nah, ini ada 7 strategi belajar TPS, tes bakat skolastik, yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelum ini yang tentang tes bakat skolastik juga pada bagian yang pertama ya. Di sini hanya mengulas, mungkin teman-teman yang baru bergabung sehingga bisa tahu. 7 strategi belajar TPS ya adalah ada 7 ya. Nah, namun sebelum itu, TPS itu adalah tes bakat skolastik yang berkaitan dengan penalaran atau logika. Dan materi ini tidak masuk di dalam suatu mata pelajaran khusus. Ya, tidak ada mata pelajaran khusus yang namanya TPS, itu tidak ada, baik di sekolah maupun di kuliah itu tidak ada, sehingga teman-teman membutuhkan sebuah latihan mandiri ya untuk mengenali dan mencoba menguasai materi ini. Nah, ada 7 strategi yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah cobalah mengerjakan soal tahun sebelumnya ya. Kalau memang teman-teman belum ada stok soal, teman-teman bisa melihat video-video saya atau mungkin video-video dari sumber lain, atau teman-teman bisa membeli buku ya, di toko buku yang berkaitan dengan yang menyediakan soal-soal TPS ya. Hal ini sebagai gambaran awal teman-teman. Kemudian yang kedua, berikan evaluasi dan solusi. Jadi setelah kita mengerjakan soal-soal, kita evaluasi nih, yang kurang apa, yang sudah bagus apa, yang masih kurang apa, nanti kita kembangkan begitu. Kemudian yang ketiga, pelajari materi kembali ya, pelajari kembali materi tentang soal yang sering muncul tadi. Jadi kan dari contoh-contoh soal itu akan kita screening ya, akan kita filter materi-materi apa yang sering muncul. Kalau yang belum paham ya dipelajari lagi. Kemudian yang keempat, buat jadwal belajar dan jadwal tryout mandiri. Teman-teman buat jadwal belajar materi-materi tadi dan lakukan tryout mandiri ya, dari soal-soal atau mungkin dari buku-buku ataupun dari video ya. Dan teman-teman mencoba men-tryout mandiri dengan video misalkan di channel ini, maka ketika saya membuka soal di pause dulu kemudian dikerjakan. Nah, itu contohnya seperti itu teknisnya. Kemudian yang kelima, perbanyak stok soal-soal ya, perbanyak stok soal ya, stok soal-soal yang banyak yang bervariasi. Nah, sehingga nanti akan memperkuat persiapan teman-teman di dalam menghadapi TPS ini. Dan yang keenam, lakukan tryout mandiri dan evaluasi kembali. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah 3 hingga Anda yakin menguasai semua materi. Jadi dimulai dari langkah 3 ini sampai ke 7 sampai benar-benar yakin menguasai. Itu ya. Jadi contoh atau strategi, 7 strategi belajar TPS pada kesempatan ini. Langsung saja, di sini saya menyajikan beberapa 10 ya tepatnya ya, 10 contoh soal yang bisa menjadi gambaran tes bakat skolastik yang berkaitan dengan penalaran secara umum ya. Yang pertama, ini ada soal deret angka ya. Ini juga termasuk menguji kecerdasan atau penalaran teman-teman. Jadi langsung saja, kalau ada soal yang seperti ini 1, 2, 4, 6, nah maka kita coba analisa nih. Dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 4 ini ada 6 ya. Kemudian 1 ke 2 ini 1 ya, kemudian 6 ke 12 ya. Oh, ini salah, maaf. Ini 4 ke 2 ke 6 ini 4 maksudnya ya. Kemudian 6 ke 12 ini sepertinya 2 kalinya ya. Ini 2 kalinya 6. Kemudian ini juga 16, ini adalah 2 kalinya ya. Oh, berarti ini 2 kalinya. Kemudian dari 32 ke ini adalah plus 4 ya. Kemudian di sini juga plus 4. Kurang kelihatan ya. Nah,
Saya ulangi, jadi yang pola yang bawah berarti ini adalah jumlah 4 ya, ini adalah plus 4 ya kan, 12 ke 16 juga plus 4 ya. Nah ini tadi juga plus 4. Nah berarti ini tadi bukan 1 ya, tapi 2 kalinya. Pakai warna apa ya teman-teman yang bagus ya? Biru aja ya. Biru aja lah ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini ini adalah 2 kalinya. Ini juga 2 kalinya. Ya, ini 2 kalinya. Berarti ini kan plus 4, berarti ini 2 kalinya ya. Berarti 36 dikali 2 itu adalah 72. Ya, berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kemudian nomor 2. 3, 9, 13, 8, 24 ya, 28, 23 ya. Ini kalau coba kita amati ya. Kalau saya melihat dari 8 ke 9 ya, ini sudah ada sebuah pola, ini adalah 3 kalinya. Saya curiga lagi 3 ke 9 ini juga 3 kalinya. Ya, sudah ya. Kemudian dari 9 ke 14 ini sepertinya adalah ditambah 4. Kemudian dari 13 ke 8 ini min 5 ya. Jadi di sini ada 3, 4, 5, 3. Nah, coba ini kita lihat. Ini berarti nanti plus 4 ya kan. Nah, ini turun lagi berarti min 5 ya. Jadi 3, 4, 5. Otomatis nanti di sini dikali 3 ya. Ya, 3, 4 dikali 3 ditambah 4 min 5. Polanya gitu. Berarti 23 dikali 3 adalah ya 69. Berarti jawabannya adalah E. Ini ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 3 ya, 5, 7, kemudian 11, 19, 35, 67, 131. Coba kita cermati dulu ya. Dari sini kan plus 2. Dari ini plus 4. Dari 11 ke 19 berarti plus 8. Ya, ini berarti plus 16 ya. Berarti ini 2 kalinya ya. 2 kali 4 8, 4 kali 2 8 ya. Kemudian 8 kali 2 16. Berarti di sini ada 32 ya. Berarti di sini nanti 64. Jadi nanti di sini adalah 2 kalinya ya. Berarti 128. Kita tambah dengan 128. Nah, berarti ekornya 952 ya. 259. Jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C ya, teman-teman. Dan nomor 4 ya. Jadi nomor 1 2 3 ini berkaitan dengan pola angka ya, pola angka dan deret. Ya, kemudian ada juga pola huruf ya, cuma di sini tidak kita tampilkan ya. Kita langsung ke gambar ya. Gambar yang akan lebih banyak di sini. Ada 1 2 3, ada 3 nomor. Nomor 4 ya, ada gambar seperti ini. Ini kalau kita amati ya, dari ini 1 2 kemudian 3 4. Ini yang ditanyakan adalah pola keempat. Dari 1 ke 2 ini sepertinya adalah analogi ya. Ini ada tanda sama dengan sepertinya ya. Karena dilihat dari bentuknya ini kan sepasang gitu ya. Jadi ini termasuk jenisnya adalah analogi gambar ya, termasuk jenis apa, analogi gambar. Nah dari sini, dari 1 ke 2 ini ternyata kalau kita amati ya, ini adalah diputar ke kiri ya, 90 berapa derajat ya, 45 ya, tidak sampai 90, diputar sekitar 45 derajat ya ke kiri atau berlawanan jarum jam, sehingga ini nanti juga diputar ke kiri gitu ya. Jadi ini nanti diputar ke kiri, ini diputar ke kiri 45 derajat, sehingga jatuhnya gambarnya seperti apa. Kalau A jelas tidak mungkin ya, A tidak mungkin, apalagi B juga, dan C apalagi ya. Berarti kemungkinan antara D dan E. Sekarang kita amati nih D sama E. Jadi langkah pertama kita lihat dulu ya, ABC kita eliminasi, tinggal D sama E. Kan kita sudah hemat waktu. Nah kemudian kalau ini diputar, maka otomatis kalau kita buat sebuah sumbu ya, kita buat sebuah sumbu simetri begitu. Kita buat sumbu simetri, maka ya, buat sumbu simetri, maka di sini nanti akan seperti ini ya, antara D sama E. Jadi ininya di sini benar. Nah, kemudian segitiganya ini nanti di sebelah kanan. Berarti ada segitiga putih di sini. Berarti kemungkinannya ya E ini ya, karena di sini tidak ada segitiga
putih. Adanya ada segitiga hitam ya, segitiga hitam itu enggak ada, adanya segitiga hitam, di sini tidak ada segitiga putih, berarti jawabannya adalah yang E ya. Kenapa? Karena di sini ada sebuah penambahan kan. Nah ini dari segitiga putih hitam ya, ada hitam, kemudian ada di sini nambah segitiga putih lagi, ada segitiga putih, ada satu penambahan segitiga, intinya kan begitu. Nah sementara di sini segitiganya hanya hitam, berarti jawabannya adalah E. Nomor 5 dan 6. Nomor 5 dulu ya, ini nomor 5. Kalau yang soal ini tadi kan analogi gambar, kalau ini adalah melanjutkan pola ya, ini adalah pola gambar, jadi melanjutkan pola. Melanjutkan pola gambar ini kita amati pergerakannya dari 1, 2, 3. Ini mempunyai sebuah keteraturan ya. Teraturan sehingga nanti kita bisa menentukan pola yang terakhir. Jadi nomor 5 dan 6 ini adalah melanjutkan gambar, melanjutkan pola gambar. Nomor 1 ke 2 kalau kita amati ya, di sini kita per elemen, per bagian ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini ada bagian hitam 1, 2, 1, 2. Ternyata ini selalu tetap ya. Jadi 1, 2, 1, 2 ini selalu tetap. Oke, berarti semuanya selalu tetap. Kemudian bagian yang kedua kita lihat nih. Yang ini tadi kan bagian A ya. Ini bagian A. Jadi perubahan ini tidak ada yang berubah, berarti selalu konstan. Kemudian bagian yang B itu bagian yang ini. Ada segitiga di lingkaran kecil ini. Ternyata dia setiap geser atau ke pola berikutnya dia berputar melawan jarum jam satu step, satu langkah. Nah kemudian pola yang ketiga berarti ini dia ke sini kan. Nah ini tertutup sama di sini, jadi tidak dimunculkan. Berarti pada pola keempat nanti akan muncul di sini. Ya cari yang ada gambarnya segitiga di sini. Ya di sini ya. Jadi jawaban A ini salah, B salah, C salah ya, tinggal D atau E lagi. Nah, sekarang kita amati polanya. Jadi ini kan sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bagian ya. Jadi satu bagian ini adalah 1/8 ya, 1/8. Sehingga kalau kita amati ini adalah polanya selang-seling ya, hitam, putih, hitam, putih, berarti nanti dominan putih. Ini kan ada setengah diambil 1/8 menjadi 3/8 ya kan. Ini setengah diambil 1/8 berarti 3/8. 3/8 nya menjadi hitam. Ini 3/8 ya. Ini adalah berapa? 3/8. 1, 2, 3/8. Kemudian 3/8 dikurangi 1/8 berarti kan menjadi 1/4 nih ya, 1/4-nya menjadi putih, 1/4-nya menjadi putih. Nah kemudian 1/4 ya dikurangi 1/8 jadi nanti jadi 1/8, artinya satu bagian ini ya, karena ini kan tadi gelap putih, gelap jadi putih, jadi nanti yang dominan adalah putih, berarti jawabnya D apa E? Itu adalah D ya, yang betul adalah D. Tapi C salah, E salah ya. Oke, semoga paham. Sekarang nomor 6. Nomor 6 ini ada sebuah gambar seperti huruf E, kemudian ada seperti cacing begitu ya. Ini kalau kita amati perubahannya dari 1 ke 2, 2 ke 3 ya, 3 ke 4 nanti bagaimana kan gitu. Ini polanya adalah dia diputar ke kiri atau 45 ya. 45 derajat berlawanan jarum jam. Jadi ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, bagian A sama B ya. Bagian yang A perubahannya adalah 45 derajat diputar ke kiri atau berlawanan jarum jam. Berarti pola keempat dari ketiga ke empat berarti nanti dia akan miring begitu ya, miring seperti yang A ya. Kita kasih dulu apa namanya, opsi dulu ya. Jadi seperti jawaban B salah, jawaban D salah, jawaban E salah, berarti tinggal jawaban A sama C kan gitu ya. Ini ya kan diputar 45 derajat berlawanan jarum jam. Jadi gambarnya antara A atau C. Nah, sekarang kita amati bagian yang kedua ya, seperti cacing tadi. Kalau kita amati dia itu diputar 45 derajat ya, searah jarum jam. Ya kan? Ini
Ini diputar 45 derajat, ini juga diputar 45 derajat, sehingga nanti jadinya kurang lebih gimana? Begini ya. Ya. Jadi begini ya. Jawabannya adalah A. Jawabannya A, karena yang C ini tidak mungkin. Yang C ini sudah diputar berapa itu? Hampir 90 ya. 90 nih, 90 derajat ya. Jadi enggak ya. Bisa lebih malah. Diputar hampir di atas 100 derajat nih ya. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang A ya. Karena yang diputar hanya 45 derajat. Semoga paham ya. Sekarang nomor 7, soal tentang kesimpulan, penarikan kesimpulan. Ini juga termasuk jenis penalaran. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan hitam, merah ya. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Jadi yang namanya bunga mawar itu warnanya, semua bunga mawar itu warnanya putih dan merah. Putih atau merah gitu ya. Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Berarti bukan mawar lah. Ya. Karena mawar itu definisinya adalah merah ya atau putih. Nah, si Santi tidak menerima merah atau putih ya, berarti otomatis bukan mawar. Jadi bunga yang diterima Santi adalah bunga bukan mawar ya. Jawabannya adalah yang C ya, bukan bunga mawar. Jadi ini menurut konteks soal ini ya. Jadi kita menurut sebab akibat dari hubungan antar kalimat, bukan pada kebenaran yang lain ya. Mungkin ada juga mawar hitam, ada nggak? Ya ada mungkin ya, saya kurang tahu. Cuman kalau dilihat dari struktur premisnya, sebab akibatnya, maka yang tepat itu adalah yang C. Kemudian soal nomor 8, lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di kamar mandi. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya ya. Kesimpulan yang tepat tentang lampu di kamar mandi adalah titik-titik. Ya, kalau di kamar mandi itu kan lebih redup, artinya lebih terang daripada yang teras. Berarti lampu kamar mandi mungkin ya harganya lebih murah. Berarti tidak semahal lampu teras. Kita cek satu-satu. Tentang lampu kamar mandi, lebih tahan lama dan lebih mahal. Oh tidak, ya, karena lebih redup. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal. Nah, ini hanya salah satu, tidak ya. Tidak. Karena ini pakainya dan ya. Kemudian tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Kita lihat dulu. Lebih tahan lama dan lebih mahal. Oh, jelas tidak ya. Teman sama tidak ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jawabannya adalah yang tepat. Nomor 9, 6 orang sedang duduk berderet. Nah, ini juga posisi duduk ya. Posisi duduk ini juga sering keluar nih ya, baik di TIU CPNS maupun TBS. Sebenarnya TBS ini ya mirip TIU, tapi versi P3K kan gitu ya. Ada 6 orang duduk berdekatan, dikasih nomor 1 sampai 6. Ya, nomor 1, 2, ini ada kursi gitu ya. 3, 4, 5, 6 kan gitu ya. Emi duduk di kursi paling pinggir, berarti Emi di paling pinggir, berarti itu dia antara 1 atau 6 kan itu ya. Jordi duduk tepat di antara Tina atau Mirna ya. Jadi si Tina atau Mirna di tengahnya ada Jordi ya kan gitu ya. Ya kan bisa begini, bisa begini, M C T, bisa juga begini ya. Ini kasus ini informasi pertama, ini informasi kedua ya. Informasi berikutnya, Emi dan Mirna duduk mengapit Shirley. Jadi informasi yang ketiga, si Shirley itu ESM gitu ya, atau ESM atau MSE gitu ya, MSE gitu kan. Informasi yang ketiga, di samping Tina duduklah Dita. Jadi
Informasi yang keempat, di samping Tina duduklah Dita. Berarti bisa DT, bisa juga TD, kan gitu ya. Jika ini kuncinya ada di informasi ke 5 ya. Jika Emi duduk di kursi 6 ya, berarti di sini Emi ya, berarti di sini Emi. Kemudian siapakah duduk di kursi urutan kedua dan keempat? Jadi di sini kan Emi ya. Padahal Emi kalau dia di tepi maka kita menggunakan informasi yang ketiga, MSE. S-nya di sini, M-nya di sini ya. MSE. Kemudian informasi ini sudah dipakai. Ini MCT. Nah, berarti kita pakai informasi yang kedua yang ini ya. Berarti kan ini M-nya sudah, M-nya di sini kan, tidak mungkin MCT. Berarti di sini adalah TJM ya, berarti D-nya di sini ya. Ya kan, DT atau TD, informasi yang keempat. Ini informasi yang keempat ya kan. Kemudian TJM tadi itu informasi yang kedua ya. MS ini informasi yang kelima ya. Kemudian MSE itu informasi yang ketiga. Sehingga dari sini siapa duduk yang di kursi urutan kedua? Urutan kedua berarti Tina ya. Kemudian yang keempat adalah Mirna. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya apa? B. Kita lanjutkan nomor 10. Antara bekerja. Ini soal bahasa Indonesia ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini juga mengukur tentang kemampuan bahasa Indonesia ya. Ya, walaupun tidak ada kisi-kisi khusus ya, tapi secara umum ini mungkin bisa menjadi gambaran ya. Kata berimbuhan yang menyatakan tentang hal atau tentang ya, yang menyatakan makna hal atau tentang dalam paragraf di atas adalah titik-titik. Jadi kalau ada kata yang bermakna hal atau tentang, ini biasanya adalah kata benda. Biasanya kata benda. Kata benda biasanya berimbuhan ke an. Kalau enggak atau akhiran an ya, atau akhiran an. Kalau awalannya me atau mungkin ber, itu jelas bukan ya. Ini nanti dia akan menjadi kata kerja. Kata kerja ya. Jadi kita cek satu-satu, kita nggak usah baca teksnya di sini ya. Kita baca opsinya aja. Kesehatan berhubungan ya. Depannya kan ber ini. Jadi jelas salah. Kita temu satu salah, kita coret. Bekerja lagi ya, bekerja ini juga awalannya ber ya. Awalannya ber, cuman dapat kerja sehingga luluh ya menjadi bekerja. Jadi itu kata kerja bukan. Kemudian yang nomor 4, mempengaruhi apalagi ya, depannya me. Depannya apa? Depannya me. Ini jelas bukan. Kemudian yang di kesehatan ke an ya, ke an. Akhirannya an, pean ya. Nah, jadi kemungkinannya ya yang di ini kemungkinannya. Tapi kita lihat yang sebaliknya pekerjaan menjadi ya, ini menjadi juga pasti salah ya. Pekerjaan sih iya, sebaliknya bukan ya. Jadi jawabnya adalah D ya, jawabnya adalah D. Oke, teman-teman, 10 soal tentang tes bakat skolastik ya. Semoga teman-teman paham. Coba kita review dari depan. Nomor 1 2 3 berkaitan dengan deret angka. 4 5 6 ya, berkaitan dengan deret gambar ya, ada jenisnya analogi, ada jenisnya adalah melanjutkan pola gambar. Kemudian penarikan kesimpulan. Nah, ini nanti dipelajari lagi materi tentang premis, kemudian ambilan keputusan, itu ada silogisme ya. Silogisme, kemudian berbagai modus, tolen, ponen dan seterusnya. Ya, implikasi, biimplikasi, pelajaran logika itu. Pada nomor 8 juga ini pelajaran tentang logika ya. Kemudian nomor 6 ini posisi duduk juga tentang logika ya. Jadi memang semuanya tentang penalaran ya, tentang logika. Dan ini beberapa contoh yang bisa teman-teman jadikan sebagai gambaran. Dan nomor 10 ini adalah tentang bahasa Indonesia atau kemampuan verbal. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ya, agar video yang saya buat ini ada manfaatnya ya. Sebagai manusia yang punya banyak manfaatnya, teman-teman membantu share juga menjadi kegiatan yang bermanfaat, sehingga itu menjadi catatan ibadah buat teman-teman ya. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.